أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أباد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. القول في آداب الصحبة والمعاشرة مع الخالق عز وجل ومع الخلق. Adab bergaul dengan Khaliq yaitu Allah Azza wa Jal dan bergaul bersama makhluk. Jadi di bab yang terakhir inilah beliau menyebutkan tentang adab-adab kita bergaul baik terhadap Tuhan ataupun terhadap hamba-hamba Allah. Ketahuilah bahwa teman yang tidak akan pernah berpisah dengan engkau, baik dalam perjalanan, di waktu tidur dan jaga, bahkan di masa hidup dan kematian engkau di dunia ini, maka dia adalah Tuhan engkau. Jadi Allah tidak pernah memisahi hambanya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan ia Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada, dalam keadaan apapun. Jadi satu-satunya teman yang tidak pernah memisahi kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Siapa, kata Allah, yang dekat denganku satu jengkal, maka aku lebih dekat darinya satu hasta. Siapa datang kepadaku dalam keadaan berjalan, maka aku datang menghampirinya dalam keadaan lari. Satu-satunya teman yang selalu mendengarkan curhatan kita. Mungkin kita tuh bisi kawan, kisah kita terus masalah hidup kita, mau yo kawan mau. Biar kawan udah dulak sudah mendengar nyawa. Yang kada mau dulak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun kita tuh batangsa baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, yang tidak pernah menolak apapun permintaan kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk kita meminta paling sekali oke lah, 2 kali belain moha, 3 kali rangut-rangut, 4 kali pijaknya di burit kita. Tapi Allah ud'uni astajib lakum. Astajib itu mudawamah, artinya selalu unda kabulakan gitu Tuhan. Ya kita nih merasa modern yang kaya sorongonan, pada kita ada sorongonan. Kita selalu bersama Allah. Allah tidak pernah memisahi kita. Apabila bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang diriku, maka katakanlah fa inni qarib. Aku sangat dekat, kata Allah. Fa inni qarib. Tapi dekat di sini bukan secara fisik, bukan. Jadi jangan dimaksudkan dekat di sini lelawanan jauh.
Dekat di sini bukan secara fisik, bukan. Ini secara ma'nawi. Nang kaya pian telah bepada undanija parak lawan bupati. Jadi paraknya itu bukan bahigaan terus di bupati kada. Artinya undani patuh benar lawan bupati gitu. Nah itu maksud parak. Itu namanya dekat secara ma'nawi, bukan secara hissi, bukan. Jadi ketika Allah mengucapkan fa inni qarib, bahwasanya aku sangat dekat. Jadi maksud dekat di sini secara ma'nawi. Jadi jangan kita ma'nawi dekat, lalawanan jauh. Berarti Allah Ta'ala bertambah. Ujar orang ma'rifah, dekatnya Tuhan tidak bersentuhan dan jauhnya tidak berantara. Kayak mana gitu? Ada masuk akal lah. Mun orang yang bersifat laisa kamitslihi syai' itu kada kau dicontohakan tuh kada kau. Iya. Makanya Allah mengatakan ketika orang-orang Yahudi, orang-orang kafir terdahulu bertanya tentang ruh, maka Allah menjawab qulir ruh min amri rabbi. Katakan ya Muhammad, ruh itu perkara Tuhan. Nah, perbandingan Maha suci Allah daripada segala contoh dan misal. Ini contoh aja perbandingan antara jasad lawan roh tuh, tahulah kita jaraknya. Tahulah antara jasad lawan roh dah. Di mana anda ke roh bermasuk ke jasad kah, bertempel ke jasad kah, makanya Pak tahulah ada yang tahunya. Tetapi jasad kada bersatu lawan roh, roh kada bersatu juga lawan jasad. Ada. Al-arwah junudun mujannadah, fama ta'arafa minha i'tarafa wa ma tanakara minha ikhtarafa. Ruh itu kata Rasulullah bersop-sop. Makanya ruh itu kada mau berasuk ke awak orang, kada mau. Yang kau berasuk itu ya jin. Jadi bila ada orang di kasarungan bapak ngaku wali, dustainya Unda adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mata habang. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mata habang. Itu jin aja dustainya. Ada roh itu berasuk lawan jasad orang tua nama. Jadi perumpamaan aja itu perbandingan tuh. Artinya Tuhan itu amun dimasukkan telah mudah memahami bandingannya nang kaya ruh lawan jasad. Itu bandingannya. Tapi mustahil Allah memiliki contoh dan misal. Ini mendekatkan faham aja. Kada juga Tuhan itu nang kaya roh, kada. Ini hanya sekedar mendekatkan faham. Makanya tidak ada sampai sekarang orang yang mengetahui hakikat daripada ruh. Karena Allah sudah berfirman, qulir ruh min amri rabbi, katakan ya Muhammad, ruh itu urusanku jar Tuhan. Ruh itu urusanku. Jadi sampai sekarang tidak ada yang bisa mengetahui yang sebenar-benar ruh itu kayak apa. Kalau ruh yang diciptakan oleh Allah saja kita tidak mampu mengetahui, maka bagaimana sang yang pencipta ruh, khaliqul arwah, orang yang menciptakan ruh, baginya yang roh aja kita kadang mampu untuk mengetahui hakikatnya, apalagi orang yang menciptakan ruh. Aku sangat dekat kepada Allah. Jadi jangan ragu kita ketika kita curhat lawan Tuhan, Allah mendengar lawan curhat kita. Allah mengetahui seluruh masalah kita. Allah memahami segala keadaan kita. Allah.
Bila kita telah memanggil ya Allah, Allah menyahut labbaika ya abdi. Labbaika ya abdi, inggih pun wahai hambaku. Itu mun kita sekali aja berucap Tuhan, Tuhan langsung menyahut kita. Mun kita mengatok kawan kira-kira 2-3 kali belum tentu dibukanya lawak. Apalagi curhat lawan artis. Diheraninya gini kada di polonya akun kita kada. Kan? Mun kita memanggil lawan Allah, labbaika ya abdi. Inggih pun wahai hambaku, apa? Ika mandak apa? Allah, 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 Allah. Apa? Ulun keringat dari syairnya. Anda sini penyair. Dedakah? Allah, 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 malana maulan siwa Allah, kullama nadaita yahu qala ya abdi ana Allah, kullama nadaita yahu qala ya abdi ana Allah. Ya Rasulullah, amun ikam mengiau Tuhan, mun ikam tu mengiau Tuhan, apa ujar Tuhan? Qala ya abdi, berkata wahai hambaku, unda Allah, unda Allah. Kenapa kita ragu lagi mengiau Tuhan lah? Bujur juga Tuhan tahu dan masalah unda, bongolnya bang. Malana maulan siwa Allah. Kada ada patuanan selain bian ya Allah. Kada ada kawan yang hakun mendengari ulun selain bian ya Allah. Kada ada orang yang hakun mendampingi ulun di siang di malam hari di kesendirian. Orang-orang memusuhi ulun pian kada ya Allah. Orang menyambat ulun pian sayang lawan ulun ya Allah. Mudah-mudahan di hati kita ini tertanam cinta lawan Allah. Orang tuh memusuhi kita sebenarnya Tuhan kada, Tuhan sayang lawan kita. Orang tuh menyambat kita sebenarnya kada baik, Tuhan kada, Tuhan memuji kita. Ayo jangan sabar je ya Tuhan. Kurang apa lagi Allah lawan kita. Jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah. Wala taqnatu min rahmatillah. Ya Rasulullah, sampai di dalam sebuah kitab itu disebutkan ketika kita punya masalah, ketika hati kita was-was gundah gulana, maka angkatkan kepala kita ke atas langit, ucapkan Allah dari dalam hati kita, keluar melalui lisan kita, insya Allah segera Allah lapangkan dada kita. Dan ini zikir yang sangat mujarrab. Jadi Allah itu zikir yang sangat cepat menenangkan hati hamba. Sambat saja kadu sabaya Allah, Allah, mata sambil memandang ke atas. Sampai hati tenang 2 hari sambat sampai tenang. Seminggu sambat. Tapi kadang paling beberapa kali kita mengucapkan sudah Allah berikan tumakninah di dalam qalbi kita. Dan di sini Allah berjanji alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Bi dzikrillah. Coba sesekali diamalkan dah, mun kita ada masalah, ada hati yang kena was-was atau suatu gundah dan kada ada solusinya. Sesekali
Pandang mata kita ke atas langit, bukan Tuhan berada di atas langit. Kada, ini hanya ta'adduban sebagai adab kita. Karena as-sama mahallud du'a. Langit itu adalah tempat kita berdoa. Makanya tangan itu menadah ke atas langit. As-sama qiblatud du'a. Langit itu kiblat daripada doa. Jadi bukan Tuhan berandak di atas langit kada. Jadi pandang mata kita ke atas langit dan keluarkan dari dalam hati kita Allah sampai ke lisan kita. Jadi dari hati Allah, panjangkan kalimat Allah tadi. Allah, Allah, Allah. Insya Allah paling beberapa kali biar insya Allah tumakninah itu datang, sakinah itu datang di hati kita. Bujuran ini mujarrab. Ya Rasulullah. Mun bina pulang, datang pulang, wasas, ulangi pulang. Datang pulang, bina timbul pulang, ulangi pulang. Gitu aja terus. Yakin aja lawan janji Tuhan yang walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yakin aja bila kita nih menyambut Allah, masuk di dalam hati kita tumakninah, ketenangan di hati itu masuk. Yakin asal mulai dalam hati. Jangan ketujuh curhat lawan makhluk. Jangan ketujuh curhat lawan makhluk. Biasakan curhat lawan Allah. Sambat aja masalah kita lawan Tuhan tuh sambat aja. Aduh saya mengarang bahasa Indonesia, bahasa kita ya. Pian banjar-banjar, bugis-bugis, ya Allah makondre ya Allah. Apakah makondre itu ada tahu juga, mandre itu kan makan. Barang aja bahasa apakah Allah Ta'ala itu faham segala bahasa. Sidin yang menciptakan bahasa. Kalau Tuhan kada paham di bahasa Bugis nih bungol benar. Allah yang menciptakan bahasa. Ya Allah, jangan ragu lagi di hati kita. Curhat lawan Allah. Sebelum kita curhat lawan makhluk, dulukan Allah. Dulukan Allah. Ini adab orang-orang soleh bahari. Boleh aja kita curhat lawan makhluk nih, boleh aja berkisah. Tapi sebelum bercerita lawan makhluk, berkisah dulu lawan Tuhan. Apabila di tengah malam, atau rahatan kita beribadah, atau di sujud terakhir kita, berkisah lawan Tuhan. Ya Allah, ulunina hanya berusaha, gagal pulang nah. Semau ulunnya Allah. Dibukakan panjalan ulunina supaya ulunnya nyaman berusaha. Pian tuh maha kuasa Tuhan. Sakada mungkin pian kada kawa. Namun alam semesta ini jampun pian paling usaha ulunnya bayar 10 juta 20 juta. Haji Isam aja pian kawa sugih hakan. Enggak itu aja curhat tuh gayanya contoh aja bang. Kadusa yang pina mengharang macam-macam, sudah keluarkan isi hati kita lawan Tuhan. Ya, lawan makhluk kita lancar benar. Maka bila kita kebiasaan tola bepandir lawan makhluk, curhat lawan makhluk, cobakan lawan Tuhan kaku. Kalla lisanuh. Bila kita tola bepandir lawan makhluk, lancar benar. Lawan Tuhan tuh kaku, bingung. Apalah yang diminta, bingung. Apalah. Kan bingung dah. Inya tabiasa lawan makhluk, kada tabiasa lawan Tuhan. Allah. Pemimpin dan pencipta engkau Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang yang menciptakan itu bertanggung jawab dengan seluruh ciptaannya. Ada mungkin Allah menciptakan hambanya, yang diciptakan berjauh seden. Ada. Bertanggung jawab dengan seluruh ciptaannya. Jangankan
Tuhan lawan hamba. Ujar guru ulun kita tu jasidin biisi haraguan ayam tu jasidin biisi haraguan ayam. Bila ayam hendak pina beintalo kalupang ayam tu minta Allah kataraan dia tangkoknya berubah dia lah kataraan artinya ulah akan kataraan kada lalu aja kita nih berpikir mencari akan halalang karing batu mencari akan ulah ke papan segi empat paling kada kotak dahulu anda kai langsung datang binanya ayam tadi masuk ke kataraan tadi inya kada meminda kita yang memikirkan tuh haraguan kita itu kita tuh lawan haraguan. Maka bagaimana Allah dengan segala ciptaannya? Kita ini kan ada apa-apanya kasih sayang kita. Kasih sayang Allah melebihi seorang ibu terhadap anaknya. Arhamur Rahimin. Arhamu itu zat yang paling kasih sayang daripada orang-orang yang kasih sayang di alam semesta ini. Allah yang arham. Allah yang paling kasih sayang. Ini dahulu nak kita yakinakan di hati, yakin berataan di hati kita. Allah itu Arhamur Rahimin. Sampai di dalam satu riwayat kalaulah barang siapa membaca ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, kemudian minta apa yang ia inginkan qabul permintaannya. Cuman disambat dahulu ya Arhamar Rahimin 3 kali. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Kita memuji Tuhan zat yang sangat kasih sayang. Hanya minta apa yang kita hendaki. Sambat dulu ya Arhamar Rahimin 3 kali. Amun kita lawan haraguan kita sangat bertanggung jawab dan sangat memperhatikan, maka Allah jauh lebih daripada itu. Ada salang ayam tuh kada bakuciak minta kataraan ya kita ulahakan. Kalau pang bisukan jagong, jar ayam tuh minta makan di jagong. Toh nasi basi, ada juga tangkokannya. Ini guru Pak tahunnya bahara gua ayam. Adalah bisukan tuh yang bertangkok nasi, ada tangkok itu sama. Tapi kita tahu ayamnya lapar bang. Timbai beras, timbai nasi, timbai jagong. Tuh kita lawan haraguan begitu. Kenapa kita ragu lawan Tuhan? Ini pertanyaannya nih. Yang Arhamur Rahimin. Dimanapun engkau mengingatnya dengan lisan atau dengan hati engkau, maka dia adalah teman duduk engkau. Kapanpun kita mengingat Allah, baik dengan lisan kita, zikir bil lisan, kayak Allah tadi atau la ilaha illallah zikir bil lisan, atau dengan janan, dengan hati kita, maka seketika itu kita sakadudukan lawan Tuhan. Kita samajlis lawan Allah Subhanahu wa taala. Jara baguru bahari mun kita tulah membaca Quran kita samajlis lawan Allah. Mun kita membaca salawat kita samajlis lawan Rasulullah. Mun kita membaca manaqib para aulia Allah kita samajlis lawan para aulia Allah. Samajlis itu sakadudukan. Sakadudukan. Bila ya Allah, ya Allah, ya Allah, misalnya kita sangat dudukan dengan Tuhan waktu itu. Parak mana tuh kita lawan Tuhan? Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana jalisu man dzakarani." Aku Allah Subhanahu wa taala adalah teman duduk orang yang menyebutku. Ana jalisu man dzakarani. Aku sekedudukan dengan orang yang menyebut namaku. Yang lalu para aulia Allah itu kadahakun lalu putus hubungan lawan Tuhan
kada semajelis lawan Tuhan kada hakun lalu, sehingga di setiap hembusan nafas mereka selalu ingat lawan Allah. Allah, mun kita ini bilang jangan makan di luar ibadah, di dalam ibadah aja kita rancak di hati kada ingat lawan Tuhan. Itu di dalam ibadah, apalagi di luar ibadah. Para aulia Allah di setiap hembusan nafas mereka itu selalu ingat lawan Allah. Sampai ada zikir nafas telah masuk ho keluar Allah, ho keluar Allah. Cuman ini kada disambat, kada ini diingat bener aja. Jadi zikir nafas itu maksudnya bila menarik ini nafas tuh berzikir seorang hu, bila keluar ini nafas tadi berzikir seorang Allah. Kada yang kita sorongan tuh kada yang bahastilah tuh kada. Itu kena mematiakan lawan nafsu kita. Kalau orang yang khalwat pang biasanya enggak itu. Cuman nafsu-nafsu yang bina baik, yang halal pun mati juga, yang koler, lawan bini itu kebanyakan zikir nafas. Bila orang tuh kuat zikir nafasnya, amper di bawah ini kan kada mau bisa ada hidup. Itu bahaya juga tuh, itu halal ya, lawan bini ini halal yang dilelamahkan. Makanya itu ada zikir-zikir yang khusus, kada yang hari-hari itu kada. Engkau seminggu kah sekali malam Jumat tuh lama amalakan zikir nafas tuh kan 100 kali lah. Ada yang setiap hari itu setiap hari kada, dosisnya bahaya. Zikir itu ada dosis. Jadi bila kebanyakan bahaya. Makanya bila berzikir ini harus ada guru yang memadahkan dosisnya sekian. Ada yang bahapal bang, nggak ada. Lebih hafal ya yang bisa overdosis. Apalagi zikir yang dibacanya kada ada ijazahnya, pulang datang baguruan, bahaya lagi nih. Yang kada mau overdose itu ya salawat. Sebab banyaknya kita bersalawat itu aman. Ada mau overdose. Kalau zikir tuh ada ukuran dan batasan tuh ada. Zikir, tapi zikir nibian zauknya itu lebih cepat. Rasa itu lebih cepat. Diberi Tuhan tuh lawas. Ada bahari lah zikir dibagi oleh guru ulun itu bila kita baca 400 kah sehari nah, insya Allah cepat benar diberikan oleh Allah zauk rasa nikmat ketika berzikir. Apa zikirnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kau mengamalkan 400 sehari semalam dah. Cobakan ya, insya Allah cepat diberi oleh Allah zauk rasa. Cuman zauk itu lain tujuan. Ingat, zauk lain tujuan. Tetap tujuan kita ilahi anta maqsudi. Pian maksud ulun ya Tuhan. Wa ridhaka matlubi, ridha pian yang ulun tuntut. A'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Tujuan kita jangan sampai lepas. Kada berzikir mencari zauk. Ada. Atau sembahyang mencari rasa. Ada. Itu bonus saja. Diberi Tuhan alhamdulillah. Kada diberi Tuhan tetap anta maksudi wa ridhaka matlubi. Tetap tujuan kita itu. Jangan sampai keluar daripada tujuan. Apapun ibadah kita, anta maksudi ya Allah, pian tujuan ulun. Ada hendak yang macam-macam tu kada. Sembahyang kapian ya Allah tujuan ulun. Puasa kapian ya Allah tujuan ulun, kada puasa ini sambil mengurasakan awak kayaknya. Lain sudah tujuan keluar. Jangan keluar daripada tujuan. Berasakah kada berasakah? Jangan.
Itu hujungan aja bila berasa alhamdulillah, kada berasa jangan juga kecewa, karena itu lain tujuan kita tetap pian ya Allah dan ridha pian yang ulun tuntut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, abdi ana inda dhannika bi wa ana ma'aka idza dzakartani fa asma'u ma taqul fa ujibuk. Wahai hambaku, aku tergantung kepada sangkaan engkau kepadaku. Atau bahasa yang mudah, unda ini jar Tuhan tergantung pikiran ikam. Pikiran ikam dah. Bila ikam ni berpikir positif, maka yang terjadi positif. Bila ikam ni berpikir kada baik, maka yang terjadi kada baik. Sampai ada ulama yang mengatakan aqdarak, afkarak, takdirmu apa yang kau pikirkan. Ana inda dhanni abdi bik, aku di sisi sangka hambaku. Sangka itu ya pikiran. Ujar orang wahini mindset. Ya juga sambatannya bujur juga mindset. Dan headset headset tuh kan apa ngarannya yang kakak telinga tuh kepala juga lah. Telinga tuh earphone. Mindset kita tuh biasakan berpikir positif, biasakan sangka baik lawan Allah. Apapun yang terjadi, ini kebaikan ya Allah. Apapun yang berlaku lawan kita, ini pasti kebaikan lawan ulun ya Allah. Dan kebaikan Allah tidak pernah putus lawan kita. Kebaikan Allah tidak pernah putus lawan hamba-hambanya. Yakin aja. Jadi latih husnudzon kita di lawan Allah tuh. Mudahan kita kau melatihnya nih. Mulai imbah bangun guring sampai guring tuh, latih sangka baik kita lawan Tuhan. Apapun yang terjadi, ini pasti baik lawan Unda. Iya. Apapun yang kita lihat, baik sangka lawan kejadian. Maka ngalih bian balik sangka nih ngalih. Riyadhahnya ini berat. Iya. Harus memang dilatih. Tetap al-hilmu bitahallum wal ilmu bita'allum. Sifat yang mulia itu hanya bisa kita dapatkan dengan riyadhah, dengan mujahadah. Termasuk daripada sifat yang mulia adalah husnudzan billah wa husnudzan bi khalqillah. Baik sangka lawan Tuhan dan baik sangka lawan hamba-hamba Tuhan. Jangan berpikiran negatif. Itu aja sudah. Orang wah ini kan bahasa yang kayak itu terpaham tuh sedikit. Jangan berpikiran negatif. Pikiran kita positif aja. Bahaya 2026 nih. Kacau benar. Kita bisa perang dunia lah. Kayak apa aja. Mau benar gitu pian kejauhan memikirkan. Kalinya di hujung 2025 mati seorang bahambar, ada tetamu 2026. Jangan memikirkan yang kejauhan tuh jangan. Jangan meluncat pikiran kita ke depan, jangan bermundur ke belakang, jangan. Jangan meluncat. Yang belum terjadi jangan terlalu dipikirkan. Santai, bro. Ya orang ini. Santai aja. Yang belum terjadi lah, jangan terlalu dipikirkan, jangan. Yang sudah terjadi, ridha. Kada perlu yang menyesali, kada perlu yang sedih, kada perlu trauma dan lain sebagainya. Ridha, hadza biqadarillah. Ini sudah ketentuan Tuhan. La tukadzir hammak ma qaddir yakun. Jangan kau memperbanyak duka cita apa yang sudah ditakdirkan Tuhan, yang sudah terjadi ya terjadi. Aduh sayang diingat lalu. Jangan mundur ke belakang. Ini yang menjadi sumber daripada
penyakit stres. Jadi orang yang stres itu disebabkan karena pikirannya maju meluncat ke muka, mundur ke belakang. Kada mau memikirkan yang sekarang nih, kada mau. Ini yang ujar Nabiullah Isa bahwasanya manusia itu thalathatu anfas. Manusia itu ada 3 nafas. Nafas yang sudah ia lalui, nafas yang belum ia rasakan, dan nafas yang sekarang diberikan oleh Allah. Maka nafas yang sudah ia lalui tidak akan bisa kembali. Nafas yang belum ia rasakan belum tentu terjadi. Tetapi nafas yang sekarang yang diberikan oleh Allah, maka inilah yang perlu kita perlu perhatikan, yang perlu kita mujahadah. Nafas yang sekarang deh, yang diberi Tuhan kita nih, kawa bahina kayak pacaran ini pas nih jam belajar turun, kayak itu aja. Udah kena seminggu aja, kena minggu depan aja kena hanya turun belajar. Udah usah, belum tentu hidup kita. Bila ada kesempatan hadir majelis hadir. Ada kesempatan baca Quran, buka Quran. Ada kesempatan qiyamul lail, kerjakan qiyamul lail. Jangan kena aja pas unda tuntong bahaji, kena aja hanya buju-buju sembahyang malam, belum tentu juga bahaji. Usaha pikiran kejauhan pikiran. Yang sekarang ini diberikan Tuhan, bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah sekarang. Bukan yang akan datang, bukan yang sudah terjadi. Makanya para aulia Allah itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Karena kadada rasa khauf dan hazan tadi. La khaufun. Para aulia Allah itu mereka tidak pernah merasa takut. Apa tafsirnya? Mereka tidak pernah merasa takut dengan apa yang akan terjadi. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah merasa bersedih. Apa tafsirnya? Dengan apa yang sudah terjadi. Lahumul busyra. Bagi mereka diberikan oleh Allah al-busyra, kegembiraan fil hayati dunya wa fil akhirah. Kenapa gembira? Karena mereka sekarang di dalam rahmat Allah. Itu yang mengulah kita nih, himong. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan ya Muhammad, bi fadlillah, dengan anugerah Allah, wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah, fa bidzalik, yang dengan demikian itu kata Allah, falyafrahu, himong aja hati hikam nih, himong aja. Karena mun ikam mengganang rahmat ni wayah ini meliputi kita, himong hati hikam. Kadusa yang berundur ke belakang maju kamu, kadusa. Ya, yang ngarannya tulul amal tuh di orang bahari itu panjang cita-cita. Iya. Sekarang ini aja dahulu yang kita bujur-bujur. Boleh kita tadbir, berencana, tapi tetap rencana itu tujuannya taqarrub ilallah. Itu namanya tadbir mahmudah. Jadi pengaturan atau rencana yang dipuji ada rencana yang tadbir mazmumah yang dicela itu ada. Apa rencana yang dipuji? Ketika kita merencanakan sesuatu yang mana rencana itu tetap tujuannya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Unda tahun ini nah insyaallah unda anak bahaji. Ini misalnya tetap taqarrub ilallah. Iya. Boleh, tetapi sesudah tadbir maka serahkan kepada Allah. Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bila sudah berencana jangan dipikirkan lagi, sudah serahkan lawan Tuhan. Karena rencana itu belum tentu terjadi. Rencana kita belum pasti, tapi rencana Allah tanjizi qadim yang akan dieksekusi oleh tanjizi hadis. Rencana Tuhan itu kan tanjizi qadim, ngarannya terjadi sudah di azal, terjadi sudah, lalu ini akan terjadi di alam syahadah, namanya tanjizi hadis. Jadi yang mengeksekusi tanjizi qadim tadi yang ngarannya tanjizi hadis, yang disebut dengan qadar. Qada itu tanjizi qadim, qadar itu tanjizi hadis. Itu di dalam ilmu tauhid. Ya, jadi kita qada dan qadar, dan ini rukun iman yang keenam. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi faminallah.
An yakin aja sudah kita nih. Jadi rencana kita ini belum tentu sesuai dengan ekspektasi kita. Sesuai dengan apa yang kita inginkan belum tentu. Jadi kan usah repot-repot memikirkan belum tentu juga terjadi. Tetapi rencana Allah pasti terjadi. Penyaman tuh hati kita tuh bila kada sesuai rencana, berarti rencana kita nih kada baik menurut Tuhan yang terjadi. Yang baik sekalipun menurut pandangan kita yang bungol, ini kada baik karena kita bungol. Paham? Kalau rencana kita nih bang, kehendak kita nih sehat, awaknya lah. Kayaknya garing, kada baiklah garing itu menurut kita yang bongol. Tetapi menurut Tuhan ini yang baik lawan nyawa. Taharat dokter kah, taharat pasien ya? Ini taharat dokter. Kada baik lalu jar pasien dokter nih memberi obat sing pahitan itu menurut kita yang bongol. Justru amun obat pahit ini cepat sembuh. Mun obat batuk tuh diberi yang manis saja. Bulan-bulan kada sing ampihan batuk. Imbah obatnya manis beradaan. Nih kakanakan tuh lah bila obat batuk sirupnya lambat sembuh. Tang puyar. Paling 2-3 kali karena pahit, karena mengandung gula di situ. Pahit ya lang lo. Cuman kekanakan kuciak bongol benar dokternya jar tambok benar. Itu kekanakan, makanya kita ini masih belum dewasa lalu menyalahkan gawian Tuhan. Bila kita nih belum dewasa, kita ketujuh menyalahkan gawian Tuhan. Tapi bila sudah diberikan oleh Allah pendewasaan hati kita, maka kada pernah di hatinya menyalahkan gawian Tuhan. Sip pian Tuhan yang sudah pas sudah, sekalipun di hati menolak. Rasa kada cocok ya kada berduit nih. Tapi sip Tuhan yang pian sudah paksakan rencana bos tuh paling harap sudah. Mau kada mau kita nih hamba yang diatur oleh patuanan. Lain kita yang mengatur takdir kita, Allah. Dan yakin aturan Allah sebaik-baik aturan. Khairul mudabbir, sebaik-baik orang yang mengatur. Wallahul azza wa jalla, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai hambaku, aku tergantung kepada sangkaan engkau kepadaku dan aku menyertai engkau dengan taufik atau aku menyertai engkau dengan pengetahuanku. Jadi maksud daripada hadis Nabi wa ana ma'aka, aku beserta engkau. Maksudnya aku tahu benar lawan ikamnya Tuhan. Jadi kata-kata beserta tadi, aku tuh tahu benar lawan keadaan igam. Jangan diartikan beserta tadi Allah begiring lawan sorong. Berarti mun Tuhan mun makhluk ini banyak, Tuhan tuh banyak juga. Mustahil. Jadi sesuaikan lawan sifat yang cocok lawan Tuhan. Jadi kata-kata beserta ini bisa jadi pertolongan Allah selalu lawan kita. Rahmat dan taufik Allah selalu menyertai kita. Ilmu Allah selalu meliputi hal ehwal kita. Itu tuh takwilnya dah. Kita ini Asy'ari dan Asy'ari madhabnya takwil. Kita ini mengikuti tauhid Asy'ariyah, Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari itu memakai takwil, bukan tafwid, bukan takwil. Artinya apabila ada ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar, kayak wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan ia Allah beserta kalian dimanapun kalian berada. Beserta di sini jangan diartikan kayak kita beserta. Aku beimbai si fulan ke pasar, beimbai itu kan beserta ngarannya. Nah, jangan diartikan kayak makhluk, lalu diartikan ma'akum ini yang sesuai dengan sifat Tuhan. Ngarannya takwil. Nang kayak Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Tuhan duduk bersemayam di atas aras, itu artinya
Jadi kada boleh kita mengartikan Tuhan duduk di atas aras. Duduk berarti bersilakah Tuhan, berjongkong enggak ya Pak? Ngaran duduk tadi. Nah ini kada cocok lawan katuhanan nih. Sifat Tuhan kada cocok. Ini berarti tajisim, menjisimkan Tuhan. Di apa cocok? Allah meliputi aras dengan ilmunya. Lalu ayat ini ditakwil dengan sesuatu yang cocok lawan Tuhan. Nah itu ngarannya takwil dah. Ini bagian Wahabi itu kan memakai tawil, ya yang lalu ini menjisimkan Tuhan, Tuhan tuh berduduk. Tapi kada sama pang duduk Tuhan non duduk kita, tapi duduk juga ngarannya. Hati-hati etiqat seperti ini, etiqat mujassimah, dhallun mudil, sesat menyesatkan. Jadi jangan membayang-bayangkan Tuhan itu nangkai makhluk, jangan. Jangan sampai ini akan merusak akidah kita. Ketika engkau menyebutku kata Allah, sehingga aku mendengar apa yang engkau katakan dan aku akan mengabulkan doa engkau. Ini Tuhan yang memandir lawan kita. Ana inda dhannika bi wa ana ma'aka idza dzakartani fa asma'u ma taqul fa ujibuk. Aku dengar pandiran ikam itu, aku dengar permintaan ikam, fa ujibuk, dan aku kabulkan apa yang ikam hendaki ya Tuhan. Aku kabulakan. Tapi kan kita tahu cara Tuhan mengabulkan, kan semalam sudah dipadahkan. Cara Tuhan mengabulkan itu ada 3 cara. Ada 3 cara. Yang pertama, permintaan kita itu sesuai di apa yang kita minta. Allah mengabulkan sesuai dengan apa yang kita minta. Dan Allah berikan segera. Segera, ini yang ngarannya mustajabud da'wah. Imbah meminta, situs-ini kabul. Segera dan sesuai dengan apa yang kita minta. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan apa yang kita minta, tapi lambat. Jadi sabar aja, jangan pernah bosan minta lawan Tuhan. Lambat, bahkan bisa jadi sesudah kematian kita baru dikabulkan oleh Allah. Sesudah kematian kita, Nabiullah Ibrahim meminta supaya diberi anak. 40 tahun meminta, hanya kabul, yaitu Nabiullah Ismail alaihi salam, yang Rabbi habli minas salihin. Doa di dalam Quran itulah Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah ulun anak di dalam golongan orang-orang saleh. Ini doa Nabiullah Ibrahim. Berapa tahun sih ini berdoa ini? 40 tahun tuh Nabi. Kita Nabi lain, wali lain, orang soleh kada, alim anyar juga. Hendak situ sini kabul. Ya Allah ya Rasulullah. Jadi bisa jadi doa kita tuh tetap dikabulkan sesuai keinginan kita, tapi lambat. Ada dulu seorang perempuan yang meminta agar anak-anaknya menjadi zuriat-zuriat yang soleh. Tapi anaknya semakin berpinta lawan Tuhan, semakin membala kelakuan. Semakin membala. Tetapi si perempuan ini tidak pernah bosan meminta kepada Allah agar anaknya dijadikan oleh Allah min ibadillahi salihin. Dijadikan oleh Allah menjadi hamba yang berbakti kepada engkau, berbakti kepada Rasul, berbakti kepada kedua orang tuanya, sampai ajal menjemputnya tetap anaknya durhaka, tetap anaknya membala kelakuan. Sampai meninggal dunia, si ibu ini meninggal dunia. Ternyata setelah meninggal dunia beberapa tahun kemudian, si anak ini ada hati untuk ziarah ke kubur Kuitan. Ternyata setelah melihat nisan Kuitan, langsung Allah berikan hidayah, menggaruk menangis, taubat situ sini si kakanakan tadi, dan menjadi hamba Allah yang saleh, imbah beberapa tahun meninggal. Jadi jangan bosan kita mendoakan anak kita jadi anak orang soleh. Bisa jadi doanya, kabulnya imbah kita mati. Yang diubah-ubah. Nangkai kisah Palo juga. Ingat kalau lagi kisah Palo lawan bini nih.
Kita berdoa manyalah jar palu ini. Dan anak kita yang lahir nih nah, yang pertama nih nah, kita nih bakawin nih jar palu ini. Berdoa kita puju-puju mudahan jadi orang soleh. Tang berdoa, batuntong berdoa kabul hamil si bini melahirkan sampai ke tuha sampai gonol membela kelakuan jadi perampok. Manlah. Jadi jari yang bini, ayo kita ulah lagi ke ayah. Kalau jadi orang soleh yang kedua nih, ayo tetap kita doakan juga. Doakannya, nimba tuntung didoakan, kabul hamil si bini ini melahirkan ganal pulang banget pada yang pertama. Ini bukan merampok saja, bezinahnya memperkosa orang iya, becuti iya banget pada yang pertama. Jar paloy, nang kayak apa umanya mun kayak ini aja nah. Kita ubah doanya, kita paling ini sudah. Mudahan anakku jadi perampok, mudahan anakku maling, mudahan anakku, pokoknya kita rubah aja. Kalau mau takdir tuh bagus. Jar bini, oke. Kalau bini bujur, yang bini mau oke akan juga, oke. Tes bang abahnya, tes saya. Berdoa yang ketiga, mudahan mulai bini nih hamil, maulah bulan nih anak bini hamil, mudahan anakku jadi maling, mudahan anakku kalau jadi orang saleh nih, kehendak nih, mbah yang pertama didoakan baik, haro kada baik, didoakan baik, yang kedua banget pada yang pertama, yang ketiga nih dibalik doa. Kalinya walhasil melahirkan, imba melahirkan dibidani oleh bidan. Imba tuntung dibidani sudah keluar daripada perut ibunya, bakarasan bidan membuka tangan si bayi tadi anak paloy. Bakarasan jar paloy kenapa jadi bidan ngaran bayi nggak itulah bakarasan nah jar paloy kenapa? Ada ajar ulun melihat ibadah kayaknya pas dibuka genggamannya ada cincin bidan. Cincin bidan tuh di tangannya sudah. Artinya belum lagi tuha sudah maling. Hanyar lahir jadi maling sudah bakarasan non bidan banget pada asal. Kalau yang pertama itu pas tuha hanyar macal, yang kedua pas tuha ini hanyar keluar sudah mencuntan cincin bidan. Nah di tangannya bakarasan bidan juga bakarasan cincin berapa gram lumayan dibuka nah cincin Allah jar paluy banget pada asal. Jadi jangan dibalik-balik doa jangan. Itu kisah wallahu alam bujur kadanya tuh kada tahu kita. Ya Allah ya Rasulullah. Nah, parak jam 10 sudah. Ini dan semacam Allah a'lam bissawab. Tiga sini jenah. Mohon maaf, minta ridha minta halal dunia akhirat. Karena ini sekedar pengumuman.